Nah, dalam kaji tasawuf hendaknya yang di luar itu sudah. Fir'aun itu ada zaman dulu, ya toh. Fir'aun ada zaman dulu, Musa ada zaman dulu, ya toh. Adam, itu Qabil, Habil ada zaman dulu. Semua ada, ya yang ada itu bagaimana ditarik ke dalam diri kita. Itulah yang dimaksud dengan fa'tabiru ya ulil absor. Surat ke 59 ya ayat 2. Hendaknya semuanya itu menjadi iktibar dengan menggunakan ya ulil absor. Ulil absor itu orang yang mau menggunakan ainul basirah, hati yang paling dalam, yaitu basirah, penglihatan yang paling dalam, yaitu hati. Itulah cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya nikmat rasa, cahaya takwa. Hendaknya semua kejadian dibawa ke situ dalam konsepsi tasawuf. Pertanyaannya, dengan demikian ya Fir'aun itu tetap tidak salah diciptakan oleh Tuhan. Bukan Fir'aunnya tidak salah, tapi Tuhan tentu tidak salah menciptakan Fir'aun. Apakah Tuhan tidak tahu kalau Fir'aun itu nanti begitu? Ya tentu Allah Maha tahu, dan bahkan juga bisa jadi yang menjalankan adalah Tuhan. Untuk apa itu? Fa'tabiru ya ulil absor. Untuk dijadikan ibarah, perbandingan, permisalan bagi kita semuanya. Artinya apa? Bahwa di dalam dirimu, di dalam diriku, di dalam diri semua orang itu ada sifat namanya thoriyah. Ada sifat thoriyah, keterlaluan. Contoh figurnya Fir'aun. Artinya apa? Kalau kamu tidak pernah sakit, terlalu kaya raya, hidupmu bergelimangan dengan harta, mampu melakukan apa saja, ingat dan hati-hati, itu biasanya akan bersamanya muncul tawiyah. Apa? Keterlaluan. Bagaimana agar tawiyah itu menjadi baik, gitu. Sifat Fir'aun itu menjadi baik? Ya kamu harus perjumpakan dengan Musa. Nah, Musa menjadi figur lagi. Maka Allah tegaskan, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli matsal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Benar-benar di dalam Al-Qur'an ini mulai dari bismillah sampai dengan minal jinnati wanas, itu aku jadikan sebagai permisalan. Agar supaya apa? Agar supaya permisalan jadikan ibarah fa'tabir ya ulil absar, ditarik kepada basirahmu, ditarik kepada imanmu, kepada ilmumu, kepada nikmatmu, kepada takwamu, ditarik ke istilah. Nah, tapi ingat, walaupun kita ini manusia sudah diberi permisalan agar mudah untuk berpikir, tidak terlalu ekstrospeksi, tapi bagaimana kita juga mau menarik introspeksi diri kita. Ingat, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tetap saja sifat manusia itu membantah dan membantah. Kenapa? Karena dirinya tidak mau disebut jelek. Nah, diri tidak mau disebut jelek itu wajar, itu loh, wajar. Ya, kamu pun tidak boleh menyebut orang lain jelek. Ya, kamu jangan sampai menyebut kamu Fir'aun, ya toh. Ya, si A ini Fir'aun, si A. Nah, yang pantas menyebut dirimu Fir'aun ya dirimu sendiri. Ya, apakah kamu sedang berfir'aun atau tidak? Ya kamu tahu. Nah, oleh sebab itu, kalau kamu sudah merasa tidak punya Fir'aun lagi, ya selesai hidupmu. Kamu berarti sudah menjadi Nabi Musa. Tapi saya kira pertentangan hidup ini selalu ada, keseimbangan antara Fir'aun yang keterlaluan materialistik, hedonistik, ya. Ini harus dimusakan oleh iman kita, oleh ilmu kita, oleh nikmat kita, oleh takwa kita, agar supaya Fir'aun yang jahat itu, pembangunan yang luar biasa itu menjadi baik, gitu. Menjadi berspirit agama, menjadi beriman, menjadi berilmu, selalu menyinari kepada hidayah dan kebaikan, selalu mempertimbangkan rasa dan sebagainya, lalu demi ketakwakan semuanya.
bukan karena kesombongan. Jadi apakah orang itu tidak suka disebut dirinya sebagai Fir'aun? Ya tergantung orangnya. Kalau saya misalnya disebut Fir'aun, ya mungkin saya juga nggak masalah, ya memang saya selalu ada Fir'aun saya. Tapi saya tidak akan menyebut orang lain itu Fir'aun, karena tentu orang lain itu aku harus mampu menemukan orang itu benar-benar Fir'aun. Gitu. Kalau orang itu baru Fir'aun sementara Musanya nggak tampak itu, ya kan itu pada Musa itu kan sifatnya spiritual. Gitu. Fir'aun sifatnya lahir. Apa yang dilahirkan oleh Fir'aun? Ya keterlaluannya itu. Musa itu apa? Keimanan. Maka sifat lahir membangun berlebihan, menjaga kesehatan kayak begitu, itu kalau diniati baik itu jadi indah. Maka tergabungnya Fir'aun dengan Musa ini sebenarnya ajaran Rasulullah SAW. Saya kira begitu ya. Jadi sekali lagi hendaknya cobalah kita berpikir, berhati, lalu bertindak. Contohnya berpikir itu adalah Musa, lalu berpikir itu adalah Fir'aun, berhati adalah Musa. Gitu. Berpikir adalah Namrud, berhati adalah Ibrahim. Gitu. Berpikir adalah Abu Jahal, Abu Lahab, berhati adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana pikiran-pikiranmu itu dipimpin oleh hatimu sehingga menjadi satu ekspresi laku keagamaan yang benar, tepat, dan baik. Indah sekali, saling menghargai, saling menghormati, tidak terlalu itu, menolak juga tidak terlalu, lalu mengkritik juga tidak terlalu, ya semua didasari oleh niat kasih dan sayang yang tumbuh dari dalam lubuk hati, yaitu sifatnya iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.